Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada MTDL, direkomendasikan buy, supportnya di 635, resistennya hingga ke 690. Kemudian dari perbankan ada BRIS juga direkomendasikan buy, supportnya di 2430, resisten hingga ke 2620. Dan saham pilihan yang ketiga ada DSNG, juga direkomendasikan buy, supportnya di 605, resisten hingga ke 685. Dan terakhir ada ADMF, juga direkomendasikan buy, supportnya di 11.650, resisten hingga ke 12.475. MTDL, BRIS, DSNG, dan ADMF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah, Equity Analyst PT Phillip Sekuritas Indonesia. Pak Edo, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Edo. Langsung saja kita ke MTDL. Dari sisi teknikal, seperti apa pertimbangannya sehingga MTDL masuk ke dalam saham pilihan Anda dan direkomendasikan buy di level berapa? Ya, oke. Di sini kami melihat untuk saham MTDL menjadi salah satu rekomendasi kami, ya, melihat di mana pergerakan secara teknikal sudah mulai menunjukkan adanya pola pemantulan area supportnya, ya. Terlihat dari pola pergerakannya sempat menyentuh level 645 di titik support terdekatnya, dan sudah mulai menunjukkan adanya area pemantulan. Hal ini ditopang dengan tingkat volumenya yang sudah mulai ada, ya, dengan ada potensi bahwa pergerakan dari saham MTDL ini kemungkinan masih berpotensi melanjutkan tren area bullish, sehingga bisa diperhatikan untuk pergerakan MTDL, diperhatikan untuk area trading bank-nya di level 665, ya, dengan area resistennya yaitu di level area 690 sampai ke 700, ya, seperti itu. Baik, hari ini menguat di 2,3% di 665 penutupan, intraday hari ini di 670. Artinya ketika sesi pertama dibuka esok hari di level penutupan hari ini sudah direkomendasikan masuk begitu, Pak Edo? Iya, betul sekali, Mas. Karena melihat dari potensi pergerakannya, ini telah membentuk pola area penguatannya, ya, dengan dimana didukung dari indikator stock yang membentuk pola area golden cross, sehingga berpotensi bahwa di keesokan harinya kemungkinan masih akan berpotensi melanjutkan tren bullishnya kembali. Baik, buy di level penutupan hari ini MTDL pemirsa ketika sesi pertama dibuka esok hari di level 665, resisten selanjutnya di 690 hingga ke 700, target jangka pendek untuk MTDL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada BRIS. Juga direkomendasikan buy, supportnya tadi 2430, resisten ke 2620. Penutupan hari ini BRIS ditutup menguat signifikan pemirsa di atas 4% di 2560. Analisis Anda untuk BRIS, Pak Edo? Ya, untuk saham BRIS di sini kami melihat potensinya masih berpotensi menguat, ya, Mas. Terlihat dari pergerakan pada hari ini yang ditutup cukup tinggi, ya, dengan dimana terlihat pergerakannya telah berhasil melewati dari MA21 hingga ke MA90, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BRIS ini juga telah tertahan atau telah menembus area dari sideways, karena kalau kita lihat bahwa memang saham BRIS ini sempat berada di area penurunannya dan sempat menyentuh atau bergerak sideways dalam beberapa hari terakhir, namun pada hari ini pergerakannya telah naik cukup signifikan, dengan dimana tingkat volumenya ditutup lebih tinggi dibandingkan pada kemarin. Dan kalau kita bahwa potensi pergerakan selanjutnya saham di sini berpotensi melanjutkan area bullishnya ke titik level resistennya di level 2620 sampai ke level 2700. Dan untuk area trading buy-nya, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di level 2500 sampai ke level 2500 sampai ke level 2550-nya. Oke, baik. Bapak Anggiat dari Bekasi sudah berpartisipasi kembali di WhatsApp interaktif kami. BRIS sudah ambil posisi di 2470. Pak Edo rekomendasinya dan target price take profit di level berapa untuk BRIS?
Ya, untuk BRIS ya Pak Anggit itu udah cukup oke ya. Melihat dari harganya sudah di 2.400. Nah, kalau untuk take profitnya, ini kami sarankan bisa pantau di level 2620 ya atau 2.620 ya. Jika menyentuh level tersebut, mungkin bisa pertimbangkan profit takingnya ya. Karena kalau kita lihat untuk level resisten pertamanya bisa menyentuh level tersebut. Jika sudah menyentuh level tersebut, mungkin bisa pertimbangkan bisa menyampai ke level 2.700-nya. Baik. Dari BRIS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada DSNG penutupan hari ini 645 menguat di 1,57%. Analisisnya untuk DSNG buy di level berapa, Pak Edo? Ya, untuk DSNG kita lihat potensi pergerakan masih bergerak bullish ya. Terlihat pergerakannya sudah bergerak membentuk pola uptrend dalam beberapa hari terakhir ini. Terlihat pergerakannya juga telah melewati area dari rata-rata perdagangan juga di MA21 maupun ke MA34. Dan kalau kita lihat potensi pergerakan selanjutnya baik secara jangka pendek maupun menengahnya, DSNG ini masih berpotensi melanjutkan tren penguatannya ya, dengan ke area resisten terdekatnya ini bisa menyentuh ke level 685, dan jika posisi tersebut berhasil tertembus ke level resisten pertamanya, maka akan ada potensi bahwa pergerakan di DSNG bisa menyentuh ke level area resisten keduanya di level 700. Dan untuk area trading baik bisa diperhatikan itu di level antara 600 sampai ke 630 ya, seperti itu. Oke, terakhir untuk ADMF, Pak Edo, analisisnya dan rekomendasinya secara teknikal, Adira Dinamika Multifinance Tbk, ADMF. Ya, untuk ADMF di sini kami rekomendasikan speculative buy ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terlihat pergerakannya sudah bergerak naik ke atas selama 4 hari perdagangan terakhir, dengan dimana telah melewati area dan data perdagangan yang kami perkirakan di MA21 ke MA34. Dan kalau kita lihat bahwa posisi pergerakan ADMF ini memang sedang mencoba menguji area dari tren Bollinger Band-nya ya, yang dimana terlihat bahwa pergerakannya sedang mencoba menguji area pematahan dari tren bearish-nya. Karena kalau kita lihat bahwa secara teknikal pergerakan ADMF ini sempat menunjukkan adanya tren pelemahan atau area downtrend-nya ya. Namun dalam 3 hari terakhir pergerakannya sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda penguatannya kembali, dengan dimana terlihat pergerakannya sudah berhasil mematahkan area pematahan downtrend-nya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari saham ADMF secara jangka pendek maupun menengahnya berpotensi masih melanjutkan area bullish-nya kembali ya. Bisa diperhatikan untuk level resisten pertamanya, kami memproyeksikan bahwa potensi pergerakannya bisa menyentuh ke level 12.475. Dan jika pergerakan tersebut berhasil tertembus ke level resisten pertama, maka akan ada potensi dia melanjutkan ke level 12.600-nya. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MTDL, BRIS, DSNG dan juga ADMF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Edo, kita masih punya 1 segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Edo, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Alwin dari Medan. Pak Edo menanyakan BBRI, Pak, sudah punya profit di 4.600, take profit di level berapa? 4.910 penutupan hari ini. Singkat saja, Pak. Ya, oke. Di sini BBRI kami melihat potensi masih melanjutkan tren bullish-nya ya, dan saat ini sedang menguji ke level 5.000, dan kami melihat bahwa potensi pergerakan selanjutnya bahwa BBRI ini masih berpotensi melanjutkan tren bullish-nya. Jadi bisa perhatikan untuk level resisten pertamanya itu bisa menyentuh ke level 5.125 dan bisa jika tersebut sudah berarti terembus maka kemungkinan bisa menyentuh ke level 5.350-nya. Baik. Bapak Sihotang dari Medan selanjutnya menanyakan TPIA, Pak Edo, sudah ambil posisi di 9.050, sudah profit juga, resisten selanjutnya untuk TPIA. Oke, untuk TPIA kami melihat potensi pergerakannya cenderung akan koreksi ya. Terlihat pergerakannya saat ini sudah melewati breakout dari MA21, dan kalau kita lihat bahwa potensi pergerakan selanjutnya bahwa TPI ini kemungkinan akan bergerak turun terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa diperhatikan potensi pergerakannya secara jangka pendek maupun menengahnya, bahwa pergerakan dari TPI ini saat ini sedang mencoba menguji ke area titik level supportnya di level 8.900, dan jika tertembus maka kemungkinan
TP ini akan cenderung masih melanjutkan trend bearishnya ke level 8.400. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang punya posisi mungkin dia harga bawah dan masih untung, mungkin bisa pertimbangkan profit taking terlebih dahulu untuk mengamankan keuntungannya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Riau, ada Intan, terima kasih juga sudah bergabung. BBTN Pak, sudah masuk di 1387. Masih bisa di hold atau di cut loss? Hari ini sempat ke 1390 meskipun ditutup di 1370. Di hold saja Pak, dengan posisi penutupan tidak jauh berbeda dengan entry di 1387. Oke, di sini terlihat BBTN memang sedang bergerak koreksi ya, dan nampaknya memang saat ini secara jangka pendek BBTN ini akan cenderung melanjutkan area koreksinya. Jadi lebih baik jika misalkan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah punya posisi di harga bawah dan masih untung, mungkin bisa pertimbangkan profit takingnya terlebih dahulu, karena memang terlihat bahwa pergerakan untuk BBTN untuk selanjutnya kemungkinan akan menguji level supportnya di level 1350 ya. Yang dimana jika tersebut menyentuh level supportnya di 1350, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan ke trend bearishnya ke level 1310-nya. Oke, Ibu Intan di Riau untuk BBTN sudah ambil posisi di 1387. Kemudian Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto Pak. Analisis selanjutnya untuk Goto, support dan resisten. Oke, untuk Goto mungkin Bapak dan Ibu sekalian wait and see terlebih dahulu ya. Pergerakan Goto ini terlihat bahwa secara 30 volume masih terbilang cukup sepi, dengan dimana pergerakannya kalau kita lihat secara hari ini ya, kalau kita lihat ini bergerak ke level 51-nya ya, dari 50. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki saham Goto misalkan di harga bawah, mungkin bisa pertimbangkan kayak profit taking-nya terlebih dahulu. Mengingat kalau memang 130 ini terbilang masih cukup kecil ya, jadi takutnya dia masih menyender ke bawah ya. Dan kalau kita lihat untuk memang pergerakan Goto, mungkin jika misalkan baru mau masuk, mungkin ya dihindari terlebih dahulu untuk saham Goto pada hari ini, seperti itu. Baik, analisis untuk Goto menguat di 2,00% di Rp51 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Edo, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Oke, thank you. Baik, ada Bapak Edo Hardiansyah, Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, demikian IDX Langsung Closing untuk hari ini, dan terus perbarui informasi Anda. Dan jangan lewatkan setelah ini ada program Market Highlight yang akan hadir untuk Anda dengan beragam informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David Sun Oval. Sampai berjumpa kembali.